Nah, sekarang untuk mengatasi masalah seperti ini ya teman-teman ya, artinya isi dari konten ini keluar dari parentsnya seperti ini. Nah, maka untuk mengatasi ini kita perlu namanya property overflow ya teman-teman. Property overflow. Ada nanti visible ya. Nanti kita secara default itu overflow itu memiliki value visible. Ya, visible ya, artinya konten yang keluar dari parentsnya tadi akan diperlihatkan yang seperti tadi lah ya. Tadi itu dikatakan secara defaultnya itu overflow-nya itu visible. Dia ditunjukkan konten yang keluar dari parentsnya. Kemudian ada auto teman-teman. Auto itu apa? Menambahkan scroll ketika konten tidak cukup lagi. Kalau konten cukup maka scrollnya akan hilang ya. Jadi nanti kalau kontennya itu tidak melebihi daripada parentsnya, maka scrollnya otomatis akan hilang. Itulah maksudnya. Kemudian ada hidden. Hidden itu konten akan disembunyikan. Di sini maksudnya gini teman-teman. Apabila kontennya itu berlebih ya, isinya kontennya itu melebihi dari parentsnya, maka yang berlebih itu akan disembunyikan. Jadi dia hanya menampilkan sebesar parentsnya atau pembungkusnya. Gitu ya. Yang sisanya yang berlebih itu akan disembunyikan. Itulah maksud hidden ini. Kemudian ada scroll. Scroll itu menampilkan scroll baik kontennya cukup ataupun tidak. Artinya gini, kalau kontennya itu isinya itu melebihi parentsnya, maka scrollnya akan tampil. Apabila kontennya itu atau isinya itu tidak melebihi parentsnya atau pembungkusnya, scrollnya juga akan tampil. Hampir mirip dengan auto, tapi kalau auto tadi disembunyikan scrollnya apabila kontennya itu tidak melebihi dari parentsnya. Ini tidak di scroll, tetap ditampilkan ya teman-teman. Oke, kita praktekkan saja ya teman-teman. Nah, di sini saya buktikan bahwa visible tadi adalah default ya, bawaan overflow yang default. Kalau kita buat di sini overflow ya, overflow titik 2 visible ya. Itu maka tidak ada pengaruhnya. Lihat, tidak ada kan teman-teman? Tapi kalau saya ganti dia menjadi auto, auto, lihat teman-teman ya, Ctrl S, lihat hasilnya. Maka saya akan memunculkan scroll seperti ini. Kita bisa lihat yang berlebih tadi dengan menggunakan property overflow visible. Property overflow auto, kok visible pula ya, auto ya. Lihat teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Kelihatan kan, bisa di scroll ya. Oke. Selanjutnya kalau kita ganti overflow-nya itu menjadi hidden. Hidden tadi ya. Hidden, kita tes hidden. Lihat hasilnya. Maka yang di bawah ini kelihatan ini disembunyikan teman-teman. Disembunyikan, dia akan menyesuaikan parentsnya. Seberapa besar parentsnya itulah yang ditampilkan. Ditampilkanlah sebagian segini. Sisanya disembunyikan kalau kita menggunakan hidden ya, kalau kita menggunakan hidden. Nah, sekarang kita coba scroll. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini dia ditampilkan ya teman-teman. Kalaupun dianya melebihi dari parentsnya, maka dia scrollnya ditampilkan dan kita bisa lihat gini. Kita geser ke bawah, sama dengan auto tadi, tetapi bedanya gini. Kalau saya hapus, misalnya saya hapus, tinggal sedikit seperti ini, Ctrl S ya. Nah, scrollnya tetap ditampilkan. Ini scrollnya tetap ditampilkan. Kalau auto tadi tidak ditampilkan. Itulah teman-teman cara penggunaan overflow. Jadi overflow ini mengatasi
konten yang berlebihan daripada parentsnya atau pembungkusnya. Jadi bisa diatasi dengan overflow ya teman-teman. Jadi overflow-nya tadi ada visible secara default, kemudian overflow ada tadi auto, kemudian overflow hidden, kemudian overflow scroll. Jadi mana yang sesuai menurut teman-teman bisa teman-teman gunakan. Saya rasa cukup sampai di sini video saya. Semoga video ini bermanfaat untuk pembahasan overflow. Jangan lupa teman-teman bisa subscribe ya, like, komen apabila ada pertanyaan, kemudian bisa di-share kepada teman-temannya agar teman-temannya mendapatkan informasi yang sama dengan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.